Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini penceramah yang kelima. Yang pertama tadi Pak Febi, kedua Habibana Habib Nabil, ketiga Habib Hussein, keempat Habib Abdurrahman. Saya yang kelima. Masih kuat Ibu? Kalau tidak kuat kami pulang langsung. Kami hormati, kami ta'zimi, kami sayangi ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Juga yang kami hormati, kami muliakan Habib Ganteng, Habib Hussein dari Makassar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Kita hormati juga yang di samping Habib Nabil tadi, beliau yang tausiah. Wajah beliau mirip Habib Bagir, mirip Habib Mundir, betul ya? Betul dia tausiah. Masya Allah, sampai suaranya pun mirip. Masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Juga yang kami hormati dari PCI, pengurus cabang istimewa Hongkong, alhamdulillah, dari mustasyarnya, dari muslimatnya yang hadir semuanya. Wabil khusus juga kepada pengurus Majelis Rasulullah Hongkong, Bu Ani, dan juga yang sering komunikasi di grup itu ada Pak Fauzia juga, serta panitia semuanya yang Masya Allah semuanya kerja keras. Kita doakan beliau-beliau juga insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keberkahan dari haul Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawah. Amin ya rabbal. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Itu yang paling banyak saya tahu. Banyak hutangnya. Memang kelihatan wajah-wajah punya hutang. Kelihatan sih. Mau hutangnya lunas? Saya kasih satu resep. Ini satu-satunya kiai yang sampaikan ke saya. Bilang, Habib, ada satu cara supaya utang lunas. Dibayar. Hafal semua ini. Masya Allah. Berarti semuanya ini tahu. Insya Allah hutang lunas. Kira-kira kalau dipikirkan hutang lunas atau tidak? Insya Allah semuanya paham. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada waktu yang barokah ini, sore hari ini saya diminta ceramah, insya Allah singkat, gak lama. Yang lama. Nanti pesawatnya meninggalkan kabinet. Insya Allah tausiah ini singkat dan insya Allah kita bisa bawa pulang ke rumah. Saya kasih ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, disebutkan di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau sebutkan singkat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu banyak amal atau tidak di sini? Tidak. Ilmunya banyak atau tidak? Tidak. Nah, berarti Masya Allah merasa semuanya. Alhamdulillah. Ini kata beliau, arbaun, ada 4 hal. Tarfa'ul a'mal, tarfa'u al-abda ila a'la darajat. Ada 4 hal yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang tinggi. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Walaupun amalnya itu sedikit dan ilmunya sedikit, gak banyak. Jadi kita ini yang pas-pasan, baik ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan. Gak perlu sedih, dikasih sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. 4 hal ini kalau kita amalkan, kita akan diangkat oleh Allah di derajat yang tinggi. Walaupun amal dan ilmu kita biasa-biasa saja, pas-pasan. Mau amal itu apa?
Mau atau enggak? Kalau ditawarkan 1 M sama 4 hal ini, mana yang kita pilih? 4M. Mikir juga. 1 M atau 4 ini Allah kasih di dalam diri kita. 4M. 4 hal ya. 4M. Ditambah 1 M mau? 4 hal ini dihafal baik-baik, kita terapkan dalam diri kita, karena kita nggak punya amal kita tidak kayak Rasulullah, amal kita tidak seperti sahabat Nabi Muhammad, apalagi seperti misalnya yang dihaulkan ini Habib Mundir, jauh. Apa yang harus kita bikin? 4 hal. 4 hal ini kita tanamkan dalam diri kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nomor 1, saya takut lihat jam dulu ini bahaya. Masih boleh ya Habib, insya Allah. Jadi 30 menit insya Allah. Yang pertama, al-hilmu. Yang pertama, sabar. Sabar dalam hal apapun. Pokoknya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sabar. Ada yang tanya ke saya, Habib, kalau dalam rumah tangga itu apa yang harus dipersiapkan? Saya bilang 3. Sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Dalam hal pekerjaan, sabar, sabar, dan sabar. Berteman, sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Semua konsep dalam hidup supaya sukses, sabar. Gangguan orang, cemoohan orang, semuanya begitu. Habib, saya mau semua orang mau supaya itu semua orang cinta dengan saya. Berarti kita orang gila. Gak mungkin kita meminta sesuatu yang mustahil. Gak mungkin semua orang itu cinta kepada kita. Pasti ada yang haters, ada yang lovers. Orang yang benci, orang yang cinta. Oh, saya mau semua, gak bisa. Allah saja dibilang punya anak, Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, apalagi kita manusia biasa mau selamat dari lisan manusia, gak mungkin. Jadi kita ini dalam hidup harus sabar-sabarnya. Ya gak senang, ya sudah. Tapi saya mau orang itu gak mau caci maki saya, gak mau bicarakan aib saya. Kita gak bisa menahan lisan orang untuk bicara kepada kita, tapi kita bisa menahan lisan kita untuk tidak bicara kepada dia. Betul atau tidak? Itu konsep hidup ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin selamat, pasang tebal-tebal sabarnya. Nabi itu sukses karena sabarnya. Para nabi terdahulu begitu, semuanya dengan kesabaran. Saya yakin semuanya kita di sini, masya Allah, benar begitu berat. Saya baca berbagai macam hadis Nabi. Itu kisah-kisah luar biasa. Nabi itu cara dakwanya kan rahmatan lil alamin. Rahmat itu ke seluruh alam. Mau muslim, non muslim, semuanya dipandang dengan kasih sayang. Sebagaimana yang kita haulkan Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musafar. Nabi pernah di masjid dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Ini orang Badui, masya Allah, orang pedalaman, adabnya jauh dari peradaban. Akhirnya apa yang dia lakukan? Masuk masjid, kencing di masjid. Kira-kira kalau kita lagi duduk di masjid, datang orang kencing di pojok masjid, marah atau tidak kita? Kira-kira bisa selesai keluar nggak dia itu? Nggak selesai dia dari kencingnya, bisa selesai atau nggak selesai? Bayangkan sahabat Nabi semuanya berdiri, ingin memukul orang ini, ingin mengusir orang ini. Kata Nabi ala rizlikum, jangan, duduk, kata Nabi SAW, biarkan sampai kencingnya selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba kalau kita kira-kira kencingnya selesai atau tidak? Nggak selesai ibu-ibu. Marah kita, ngamuk kita, ini di masjid. Coba kalau mau buang hajat, tempat hajat bukan di masjid. Tapi Nabi dengan akhlaknya, Nabi tahu orang ini nggak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Diam para sahabat, duduk kalian, jangan kalian marah, tenang. Setelah selesai dia buang hajatnya, coba lihat, ada hikmah luar biasa hadirin, kata para ulama. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat duduk? Selain akhlak ya, selain kasih sayang, ada 2 hal. Pertama, Nabi memerintahkan sahabat duduk untuk tidak mengganggu dia buang hajat, supaya jangan sampai dia itu terganggu, tersendat kencingnya, bisa membuat dia berpenyakit. Karena menahan kencing itu baru setengah ditahan, coba bayangkan itu. Stres atau tidak itu? Stres sendiri. Bayangkan itu bikin penyakit. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dia diusir dalam kondisi sedang buang hajat, maka itu najisnya akan sampai menyeluruh. Hampir bukan di tempat itu saja, tapi ke tempat-tempat yang lain. Itu hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nabi bilang begini para sahabat. Para sahabatku, ambil air, siram kencingnya. Siapa yang kencing, siapa yang siram ini sebenarnya?
kepada sahabat, sudah nggak apa-apa, siram kencingnya, bersihkan najisnya. Setelah itu Nabi nasihati dia, wahai fulan, coba lihat ini adab yang diajarkan sama Nabi. Wahai fulan, ini masjid, tidak pantas dilakukan sesuatu apapun kecuali sholat, kecuali zikir, kecuali baca Al-Quran. Selain itu jangan di sini, kata Nabi. Coba lihat, ini akhlak. Ini saking fitrahnya seorang badui, fitrahnya orang yang jauh dari adab. Dia dengan polosnya bilang begini kepada Allah, angkat tangannya. Dia bilang, ya Rabb, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan yang lain. Ini yang selalu mesti saya tadi. Jangan sahabat-sahabat yang lain. Cuma saya saja dengan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita tidak bisa tahu bagaimana contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu Bapak Ibu kelembutan yang luar biasa dalam hati harus kita tanamkan. Nabi bilang, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan, kesabaran itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan nampak indah. Wala yunza'u min syai'in illa syahana. Tidaklah dicabut dari sesuatu kesabaran itu, maka itu pasti akan nampak tidak indah. Orang kalau tukang marah disenangi atau tidak? Tidak. Bawaannya marah. Sabar. Nabi itu dilatih untuk bersabar. Saya teringat banyak kisah-kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kita dalam hidup Bapak Ibu, fondasi utama sabar. Orang bicarakan aib kita, sabar. Pasang hati tebal-tebal. Oh, saya mau ini orang nggak bisa. Kita mungkin pernah dengar ini Luqmanul Hakim. Ada orang ulama yang mengatakan ini kisahnya Luqmanul Hakim. Naik keledai dengan anaknya disuruh naik keledai. Luqmanul Hakim nggak naik, jalan. Lewat di satu kampung, orang bilang apa? Anak durhaka. Anaknya naik, bapaknya disuruh jalan. Nggak tahan lagi beliau. Nah, turun. Kenapa abang? Orang kampung bilang saya ini, ya kamu ini anak durhaka. Sudah kamu turun, bapak yang naik, kamu jalan. Ya sudah naik. Naik, bapaknya, anaknya jalan. Lewat di satu kampung, kalau kata orang kampung, nggak sayang anak. Ayahnya naik, anaknya jalan kaki, nggak sayang anak. Kata Luqman Hakim, sudahlah beginilah saja anakku. Kita berdua naik di keledai. Udah naik dua-dua, lewat di satu kampung. Kata orang kampung apa? Kasihan, keledainya kecil, dinaiki sama orang berdua. La haula wala quwwata illa billah. Gak bisa selamat dari lisan orang. Kata Luqman Hakim, sudah begini saja wahai anakku, kita berdua turun, biarkan keledainya jalan sendiri. Nah ini apalagi orang bilang. Pas jalan di satu kampung, kata orang kampung, bodoh. Ada keledai tidak dinaik. Begitulah manusia. Sehingga kita ini pentingnya di dalam batin kita itu tanamkan kesabaran dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, perlu yang namanya sabar. Dan ingat Bapak Ibu, sabar itu diraih dengan dipaksakan untuk sabar. Innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu kita bisa raih dengan cara dipaksakan untuk sabar. Baik, ada orang bicarakan ayat kita, alhamdulillah, nggak usah pusing. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu beliau dibicarakan aibnya, marah. Beliau ambil hadiah kasih sama orang yang bicarakan aib saya. Ada orang yang sering sambung mulut di sini ada. Nggak ada di sini ya? Nah itu penyakit itu, membuat orang berkelahi, nggak boleh. Namimah nggak boleh. Ini diajak Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, fulan bin fulan bicarakan aib kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, oke, nggak apa-apa. Ini hadiah kasih sama dia. Diantarkan kepada orang yang membicarakan aibnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kira-kira kita habis ngegosipin orang, tiba-tiba orang yang kita gosipin antarkan kita hadiah. Kaget atau enggak itu? Gimana itu? Saya yang bicarakan aibnya, kok dia malah ngantarin saya hadiah. Masya Allah, ini orang dengan takjubnya rasa bersalah datang di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, Masya Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, tamu istimewa, silahkan duduk. Kenapa engkau? Dia bilang, wahai Imam, saya minta maaf. Ya Allah, saya sudah bicarakan aib kamu, minta maaf. Kata Imam Hasan Al-Basri, nggak perlu kamu minta maaf. Saya yang harus berterima kasih kepada kamu. Tadi Habib Hussein bilang, kenapa kok kamu harus berterima kasih kepada saya, wahai Imam? Kata Imam Hasan
Basri, karena kamu sudah kirim pahala gratis kepada saya. Karena sudah kamu transfer pahala gratis. Jadi kalau ada orang yang bicarakan aib kita, kirimkan kepada dia hadiah apa? Hadiah apa? Jangan doa mati. Kirimkan doa yang baik, kirimkan hadiah yang diajarkan oleh para ulama kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kesabaran ini yang paling utama kita jaga di dalam kehidupan. Nomor 2, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tawadu. Tawadu itu paling enak hadirin. Kita belajar tawadu dari siapa? Dari Nabi. Orang kalau tawadu itu, tawadu bukan membungkukkan badan, itu kesopanan. Tawadu itu merasa dirinya tidak mulia dari orang lain, itu tawadu. Dan ini dicontohkan oleh Habib Muntir, dicontohkan oleh kakak beliau Habib Nabil. Beliau ini Habib Nabil, Masya Allah, kami sepanjang jalan koper saya mau dibawa sama beliau. Coba bayangkan ini, nggak tahu siapa ini, saya yang paling muda, koper saya mau dibawa, saya nggak tahu Habib saya yang bawa. Ini bentuk ketawaduan. Kita belajar nggak perlu baca kitab banyak-banyak, kita lihat akhlak ulama, kita lihat akhlak guru, selesai. Kita tahu begini loh tawadu yang sesungguhnya. Tawadu juga apa? Membantu istri di rumah. Itu tawadu. Kayaknya di sini bapak-bapaknya nggak ada semua. Ada bapak-bapaknya. Laporin sama bapak-bapaknya nanti. Kadang-kadang ada istri-istri yang ngeluh ke saya ini ibu-ibu termasuk banyak sekali yang curhat di media sosial, itu banyak sekali curhat masalah sana sini, datang ke rumah minta ini minta itu, masalahnya masalah rumah tangga. Atau kenapa kok rumah tangga terus ini? Ternyata memang masalah yang paling besar itu banyak saya dapatkan Bapak Ibu. Yang paling banyak itu juga termasuk suami itu jarang membantu istri. Coba lihat, aku semua. Suami yang jarang membantu istri. Ternyata istri itu sering ngamuk-ngamuk di rumah. Suaminya Masya Allah malas membantu istrinya. Saya kasih contoh sederhana. Saya itu sengaja kemarin jalan dengan tim khidmat yang ada di Hong Kong. Saya sengaja membawakan tas istri saya. Saya itu kemana-mana, saya sengaja bawa tas istri saya. Itu sebenarnya bentuk ketawaduan kita kepada istri kita, kepada keluarga kita. Seperti itu yang diajarkan. Nabi itu karena yang kusubaitahu, beliau menyapu rumah. Nabi Muhammad menyapu rumah. Nabi Muhammad itu gak tegang di dalam rumah Bapak Ibu. Karena yang kusubaitahu wa yaksifu na'alahu wa yakhidu thawbahu, bajunya sobek dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ketawaduan. Ini bahasa yang paling gampang, urusan rumah tangga dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak usah jauh-jauh di luar, di dalam rumah tangga kita praktekkan kepada anak dan istri kita. Itu yang sebenarnya. Nah, ini nomor 2 tawadu. Yang ketiga as-sakha. Apa itu as-sakha? Dermawan. Orang kalau ingin diangkat derajatnya, yang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tolong dermawan Bapak Ibu. Jangan jadi pelit, bin bakhil, bin kikir, bin apa lagi? Bahasa Hong Kong apa? Kikir. Kuhong. Saya dari kemarin latih-latih gak bisa. Yang saya bisa hanya Sisha. Kalau apa kabar Cimaho atau apa? Leho. Apa kabar? Leho. Nah itu sudah. Masya Allah. Apa kabar? Saya insya Allah nanti kayaknya harus 2 bulan tinggal di Hong Kong baru bisa bahasa Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi dermawan Bapak Ibu, tolong berikan. Ada yang kita kurang dari kawan, kita bantu. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak ada istilah orang yang dermawan itu bangkrut kan? Yang paling banyak bangkrut orang yang sudah tahu sendirilah. Dan orang nanti kalau mati itu di hari kiamat itu pas sakaratul maut, penyesalan terbesarnya itu karena nggak sedekah, bakhil, nggak tahu. Masya Allah, orang pelit lah. Tapi ada satu ustadz yang terkenal di Indonesia, dia bilang apa? Orang yang pelit itu tidak disenangi oleh semua orang. Sampai orang yang pelit yang sama tidak senang dengan orang yang pelit yang lain. Nggak saling senang mereka. Padahal sama-sama pelit ini. Saking buruknya ini penyakit. La haula wala quwwata illa
bilang, kalau makan di restoran, masya Allah dia nunggu dulu. Pura-pura teleponan nanti dibayar sama kawannya baru dia berdiri. Ada makhluk model begitu. Insya Allah tidak ada di sini. Amin. As-sakha mana kasat malun bin sadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekahnya, kita nggak berkurang. Jadi apa yang kita sedekahkan. Nah, sehingga sedekah ini insya Allah mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Jadi ini yang ketiga kita jaga. Lihat jam dulu. Takut saya. Ini masya Allah. Jadi insya Allah masih belum ini. Ada satu kisah. Ini kisahnya nyata. Ini kisahnya nyata. Ada satu kiai bilang begini kepada jamaahnya. Dia bilang, ya Fulan bin Fulan ini yang hadir para bapak-bapak. Sudah insya Allah nanti kalau kalian yang menyumbangkan harta kalian di masjid pondok pesantren, kalian itu sedang mematahkan 70 rahang setan. 70 rahang setan dipatahkan oleh kalian dengan sedekah kalian. Akhirnya bapak-bapak ini pergi pulang ke rumah, ambil uang mereka, harta mereka, mereka bawa di depan kiai. Kiai, kami ingin sedekah. Oh sudahlah, wassalam. Ada satu orang buka lacinya, lemarinya dibuka, diambil uangnya, keluar dari kamar dihadang sama istrinya. Kata istrinya, mau kemana? Bilang, saya mau sedekah. Dia bilang, mau sedekah apa? Mau sedekah masjid. Kata istrinya, kita masih banyak keperluan, masih beli ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Semuanya disebutkan oleh istrinya. Suaminya yang tadi mau sedekah gak jadi, dia pulangkan uangnya ke lemari. Ketika dia pulangkan, dia jalan kepada kiai. Kiai tanya, kamu gak sedekah? Gak kiai. Kamu gak ingin mematahkan 70 rahang setan? Kiai, satu rahang di rumah sulit saya patahkan. Satu rahang di rumah sulit ya. Rahang yang lebih keras dari itu 70 rahang setan. La haula wala quwwata illa billah. Ini soalnya ibu di sini gak ada. Ada atau enggak di sini? Nggak ada insyaallah. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling bagus juga bapak-bapak yang dermawan lebih utama kepada keluarga. Istrinya kasih senang istrinya, belikan emas 60 gram sekali-sekali. Habib Hussein ini termasuk yang baik sekali kepada istrinya. Ini bukan cuma 60 gram, 100 gram dikasih kepada luar biasa Habib Hussein. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kedermawanan harus kita tanamkan dalam diri kita agar derajat kita diangkat sama Allah. Yang keempat, terakhir. Apa yang terakhir? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu Bapak Ibu paling rendah. Senyum kepada orang. Senyum gratis, nggak bayar. Bayar nggak senyum? Jumpa sama orang, masya Allah, kan enak sekali, nggak bayar, gratis. Dan masya Allah, ini senyum ini fadilahnya banyak sekali. Kita tahu selain daripada keutamaannya, kita tahu ini sedekah. Oke, tapi ternyata saya belajar di Hadramut waktu itu, kami wajib, ini Habib Hussein, itu waktu itu kami wajib menghafal setiap hari, Ibu, 1 halaman Quran, wajib tiap hari setor. 1 halaman Riyadhus Shalihin, wajib setiap hari setor. Itu saya pusing sekali, sakit kepala ya, jujur, penuntut ilmu begitu, stresnya luar biasa. Tapi waktu itu saya dapat satu metode, ini dari Oman saya dapat. Sebelum menghafal itu senyum dulu. Jadi saya itu sebelum menghafal saya senyum 3 menit. Dan itu berhasil memudahkan hafalan saya. Sehingga saya seringkali sampaikan, kalau seandainya ibu-ibu ada masalah, coba senyum. Saya tanya, kalau ada masalah senyum atau murung? Salah. Kalau ada masalah senyum atau murung? Jangan murung. Saya tanya, kalau lihat uang di dompet tinggal 2.000 sama 5.000, senyum atau murung? Senyum atau murung? Kira-kira kalau kita murung, uangnya ganti atau tidak? Kan nggak ganti. Jadi kalau kita lihat uang yang sedikit, $1 apa ini? Hongkong. Kita lihat tinggal $1 Hongkong. Coba kita senyumin. Masya Allah. Paling tidak uangnya nggak ganti, hati kita jadi tenang.
coba ibu-ibu praktekkan ini. Kalau ada masalah, coba keluar rumah. Oke, keluar rumah, sampai depan rumah, tengok langit, senyum. Oke. Tapi sebelum tengok langit senyum, tengok dulu kanan kiri. Pastikan dulu kalau ada orang yang bangga itu. Soalnya Habib ada kemarin kasus. Jadi ini dia berdiri, masuk keluar rumah, dia tengok langit, dia senyum. Tetangganya lihat, masya Allah, besar sekali masalahnya. Besar sekali masalah. Sampai langit pun disenyumi oleh dia. Cuma jangan pakai itu, jangan. Senyumnya itu di kamar aja, senyumnya di rumah, ya tapi jangan terlalu lama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih mulia atau tidak ini? Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, senyum kepada saudara muslim, senyum kepada saudara muslimah. Tapi ingat, senyum yang membuatkan fitnah haram, nggak boleh. Ya kadang-kadang orang senyum, masya Allah, yang belum menikah sama yang belum menikah senyum, masya Allah, itu ada apa-apanya pasti. Ada masalah di situ pasti. Jangan, kita jaga pandangan, jangan sampai ada fitnah. Sehingga kalau saya itu kalau jumpa ada manusia nggak pernah senyum, Bapak Ibu, ada kan? Ada. Saya pernah jumpa. Jadi kalau ada makhluk, saya pernah senyum sama orang, dia, saya senyum dia, nggak mau senyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu khususnya jumpa sama manusia yang nggak pernah senyum, tanya langsung sama dia. Coba pastikan saja kamu ini jin atau manusia. Kamu nggak pernah senyum. Akhlak Nabi, sunnah Nabi, mudah, gampang, nggak sulit. Apa yang membuatmu sulit untuk senyum kepada saudaramu? Gratis memberikan pahala kepada orang lain, memberikan pahala kepada kamu. Hati orang lain tenang, kamu dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ngomong capek atau tidak? Lelah atau tidak? Nyatanya tuh. Baik, saya tanya, ibu-ibu di sini takdir atau tidak? Takdir atau tidak? Percaya nggak ini takdir? Terima nggak ini takdir? Yakin nggak ini terbaik buat ibu? Berarti ibu beriman kepada takdir. Ya, karena kita kalau seandainya hanya mengatakan saya percaya ini takdir saya, cuman mimpi Allah, kenapa harus di sini? Berarti nggak terima. Berarti itu belum disebut beriman kepada takdir yang sesungguhnya. Orang beriman kepada takdir setelah dia yakini, percaya ini takdir saya. Cukup sampai di situ enggak? Sampai dia yakini ini saya terima takdir ini. Cukup sampai di situ? Enggak juga. Sampai dia yakini bahwa takdir ini yang terbaik dalam hidup saya. Itu baru muslimah yang baik. Sehingga kita sekarang ini Bapak Ibu, kita harus tahu takdir itu kita terima dan gak terima tetap jalan. Terima sama gak terima jalan atau tidak? Ada gak berhenti kalau kita gak terima? Berhenti. Jadi takdir itu kalau kita terima apa gak terima ya tetap dia jalan wis. Gak pernah dia berhenti, itu takdirnya Allah. Tinggal bagaimana kita yakin ini terbaik buat saya. Itu muslimah yang baik. Sehingga Allah bilang dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak bagus, yang tidak menyenangkan hatimu itu baik buat kamu, dan bisa jadi yang membuatmu senang itu tidak baik buat kamu. Coba lihat kata Allah, ini penutup statement terakhir dari Tuhan. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Jadi jangan sok. Itu tambahan dari saya, jangan sok tahu itu. Bukan ayat Quran. Cuma saya ingin sampaikan, jangan kita sok tahu dengan Tuhan. Takdir ini baik buat kita. Sehingga alhamdulillah majelis Rasulullah Hongkong ada, ini menjadi wadah. Majelis taklim yang lain ada, ini menjadi wadah. Semua kebaikan untuk kita. Bapak Ibu sabar. Ini sebentar, nggak lama. Tempat kita nanti yang lama nanti di akhirat. Tempat kita selamanya nanti di surga. Justru itu kuatkan hati, kuatkan sabarnya. Yang pisah dengan suaminya yang sabar,
yang pisah dengan anaknya yang sabar. Waktu ini cepat, biarkan kita pisah di dunia, jangan sampai kita pisah di akhirat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita insyaAllah di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan kita bermunajat di sore hari ini. Kita minta semua hajat kita, bukan orang-orang yang hadir tempat kita, guru-guru kita, Habib Nabi, semua guru-guru yang hadir, hatinya yang ikhlas, kita munajat kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir. Kita menangis kepada Allah, kita minta hajat kita, mengadu kepada Allah. Allah membuka tangannya seluas-luasnya untuk kita meminta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami pendosa ya Allah, kami pemaksiat ya Allah, kami ahli maksiat ya Allah. Setiap hari kami melakukan kesalahan ya Allah, setiap hari kami melakukan dosa ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah, orang-orang yang sia-sia ya Allah. Ya Rabb, ighfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah, hilangkan kegelisahan dan gundah kami ya Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, dari muslimin dan muslimat. Mereka datang karena ya Allah, mereka datang karena kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah. Maka Engkau lebih tahu hajat kami ya Allah, Engkau lebih faham hajat kami ya Allah. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di antara kami, guru-guru kami, hatinya yang ikhlas ya Allah, hatinya yang khusyuk ya Allah, hatinya yang khusyuk ya Allah, hatinya yang hadir ya Allah. Dan semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, mereka yang hatinya khusyuk, hatinya hadir ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami capek dengan dunia ini ya Allah, kami capek dengan dunia ini ya Allah, kami capek dengan dunia ini ya Allah. Kalau seandainya kami tidak dituntut dengan ini ya Allah, kami akan beribadah kepada-Mu ya Rabb, kami akan khusyuk denganmu ya Allah, kami akan selalu bersama-Mu ya Allah. Kami dituntut ya Rabb, kami menjalankan sunnatullah ya Rabb. Ya Rabb, jangan Engkau hilangkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah, hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah, hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah. Lepaskan dalam hati kami ya Allah, sehingga kami tidak tambah dengan dunia ya Allah. Jadikan dunia kami untuk akhirat-Mu ya Allah, jadikanlah dunia kami untuk-Mu ya Allah, jadikanlah dunia kami untuk kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampunilah dosa mata kami ya Allah, selalu memandang yang haram, melihat orang lain dengan kerendahan ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampunilah lisan kami selalu membicarakan keburukan orang ya Rabb, ampunilah telinga kami selalu mendengar keburukan ya Allah. Ampunilah hati kami ya Allah, ampunilah perut kami ya Allah, ampunilah tangan kami ya Allah, ampunilah kemaluan kami ya Allah, ampunilah kaki kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hilangkanlah riya dalam hati kami, hilangkan sombong dalam hati kami, hilangkan hasud dalam hati kami ya Rabb. Kami tidak ingin memperindah apa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Di antara kami yang datang dari tempat yang jauh ya Rabb, hanya untuk-Mu ya Allah, hanya untuk Rasul-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan kami ya Allah, tanpa pengampunan dosa dari-Mu ya Allah, tanpa aib kami ditutup ya Allah, tanpa masalah kami dihapuskan, dihilangkan, diangkat ya Allah. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami meminta kepada-Mu ya Allah, ketika kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami
bersihkan kami ya Allah. Jadikan doa kami makbul induk ya Allah, makbul induk ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, ringankan ya Allah. Ketika kami masuk di alam barzakh, mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan lisan kami menjawab pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Kami sudah dekat ya Allah, kami tahu apa kami tidak lama ya Allah. Ajal kami kapanpun akan datang kepada kami ya Allah. Kami tidak punya persiapan ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, amal kami sedikit ya Allah. Tidak ada harapan kami kecuali rahmat-Mu, kecuali pengampunan-Mu, kecuali pandangan, kecuali kasih sayang-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin ya Rabb. Kami sangat cinta kepada Sayyidina Muhammad, kami cinta kepada Rasulullah. Cukup Engkau pisahkan kami di dunia ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami ingin memandang wajah beliau, kami ingin memandang wajah beliau walaupun dari kejauhan ya Allah, karena kami tidak pantas ya Allah. Kami ingin memandang wajahnya ya Allah, melihat senyumannya ya Allah. Ya Allah, duduk bersamanya ya Allah, masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad, bersama keluarga kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin ya Rabb. Perkumpulan kami begitu indah ya Allah, perkumpulan kami begitu sejuk ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, saudara-saudara kami ya Rabb, mereka yang ditindas ya Allah, mereka yang dihinakan ya Allah, mereka yang dibunuh ya Allah, saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Kami cinta kepada mereka ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah mereka, catatlah mereka sebagai syuhada ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Dan ya Allah, saksikan dalam hati kami cinta kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau hukum kami ya Allah atas ketidakpedulian kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan permintaan kami ya Allah, permintaan yang agung kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus ya Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama orang yang kami cintai ya Allah, bersama sahabat-sahabat kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sama-sama kita memanggil Allah, kita munajat kepada Allah, kita angkat suara kita panggil Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 bersihkan hati kami ya Allah, hapuskan hati kami ya Allah dari kotoran ya Rabb. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadaka salihun, wa na'udzu bika min syarri mimma ista'adaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadaka salihun, wa anta al-musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kami. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, dari doa dari kita untuk pertemuan ini kita membaca doa maulid di Nabi dan kita niatkan doa ini bagi yang berhajat dengan keinginan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa ini kan disebut 40 orang maka mustajab insyaallah. Pada dalam majlis ini ya dengan orang-orang yang saleh-salehah insyaallah doa kita dikabul. حمد الله رب العالمين ولقد أشرت للعبد من أوصافه تغني القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه كما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في الصغائر قد دعا لمنه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا وردانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بلدة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى وعن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, hamba muslimat, ini ada beberapa yang minta didoakan. Sebelum itu ini ada yang bertanya, mungkin juga buat yang lain. Ada yang nanya kalau misalnya seorang aktivis Majelis Rasulullah dari Hong Kong, lalu suaminya tidak suka, ya kalau dia khidmat kepada guru karena cemburu, dan suaminya sering marah-marah bahkan sampai mengucap talak. Apa yang harus dilakukan? Jadi anak-anak sekalian, kalau sudah bersuami, suami itu adalah nomor satu. Kita harus taat. Kita jangan sampai membuat suami itu cemburu. Ya, caranya gimana? Jangan terus-terus kita membanggakan guru kita kalau gurunya laki-laki,
Nanti suaminya merasa nggak nyaman, berarti saya nggak ada apa-apanya. Itu gurunya laki, kamu suka sama dia, nikah aja sama dia, gitu kan? Ya. Jadi tetap adab sama suami kita jaga, jangan sampai membuat suami kita itu malah benci sama dakwah, benci sama para guru, para aulia, para salihin, para habaib, para kiai, jangan sampai begitu. Ya kita jaga. Nah kemudian ini ada yang minta doa juga, sekaligus mungkin yang lain juga. Yang pertama mohon doa Al-Fatihah buat 7 hari ayah ya Pak Sutarjo bin Santoyo ya, kita doakan nanti kita bacakan Fatihah. Ada juga yang minta doa buat majelis taklim dan zikir Tombo Ati RJB Markas 35. Mudah-mudahan ustadznya bersama kru selalu sehat walafiat, istiqomah majelisnya semakin berkembang, jamaahnya semakin banyak. Seluruh majelis yang ada di Hong Kong ini kita doakan mudah-mudahan berkah insyaallah. Lalu doa umat almarhumah ya Bapak Wasis Martin bin Selamat yang meninggal, kita doakan nanti dengan Fatihah. Kemudian ada juga BMI ya pekerja PMI ya pekerja migran Indonesia meninggal hari ini, namanya Sob Al-Jamil. Bukan hanya beliau, mungkin juga siapa-siapa yang meninggal ya di antara teman-teman kita, keluarga kita yang muslimah, yang muslim kita doakan insyaallah. Kemudian ada yang sedang koma yang Mai Yulianti bin Tabur sakit ya PMI juga, mudah-mudahan kita doakan ya mudah-mudahan bisa sembuh. Nah kemudian juga ini apa namanya Novianti bin Senan yang mohon doanya besok berangkat umroh ya dari Hong Kong tanggal 11, mudah-mudahan dimudahkan umrohnya, umroh mabrurah dan kita semua mendapatkan pahalanya. Baik, kita bacakan doa untuk yang tadi ya, bagi yang wafat yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'afi nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Al-Fatihah lil mauta wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bagi yang sakit tadi yang disebutkan maupun juga yang tidak disebutkan yang keluarga kita baik di sini maupun di Indonesia yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sa'idil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tadi sedang kesulitan, yang mau perjalanan umroh, yang punya hutang, yang punya hajat, kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sahla ila ma ta'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir kullu amrin laka yasir kullu amrin laka yasir kullu amrin laka yasir wal mu'afata fid dunya wal akhirah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Qabul hajat semua. Dan sekali lagi kami mohon doanya karena setelah ini kami langsung berangkat ke airport. Mudah-mudahan sehat selamat di perjalanan. Kalian semua diberkahi insyaallah. Kalau nggak ketemu tahun depan, ketemu di jannahnya Allah. Sudah?